Hai teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID, channel yang paling jujur membahas soal ekspor dan impor. Oke, di video kali ini kita mau ngebahas update tentang reciprocal tarifnya Trump ya. Kita mungkin sudah bikin sekitar 3 video. Mungkin ini video keempat tentang reciprocal tarif. Dan reciprocal tarif ini bersifat final untuk yang sekarang dan akan berlaku 1 Agustus 2025. Gimana detailnya dan dampaknya terhadap Indonesia? Kita lihat saja di video kali ini. Di video-video sebelumnya mungkin saya kurang menjelaskan apa sih itu reciprocal tarif. Nah, gampangnya reciprocal tarif ini adalah tarif timbal balik. Mekanisme bea masuk yang ditetapkan Amerika Serikat dengan prinsip sederhana, yaitu tarif yang dikenakan Amerika Serikat pada suatu negara sama dengan tarif rata-rata atau tarif tertinggi yang negara tersebut kenakan atas barang Amerika Serikat. Jadi gampangnya kalau Indonesia menerapkan tarif 40% untuk barang Amerika yang masuk ke Indonesia, maka Amerika Serikat menerapkan hal yang sama, 40% tarif untuk barang Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat. Kira-kira begitu. Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, kenapa Amerika Serikat mengambil langkah tersebut? Yang pertama tentu karena defisit perdagangan yang sangat kronis. 2024 Amerika defisit perdagangannya itu 978 billion US dollar, hampir 1 triliun US dollar, teman-teman. Dan ini dijadikan alasan atau dasar hukum IO 14257. Dan alasan yang kedua karena ini merupakan prinsip fair reciprocity, yaitu tiada alasan atau tidak ada alasan Amerika menerapkan 2% jika partner dagangnya mematok bea masuk 40%. Jadi harus adil, itu kata Amerika Serikat. Barang Amerika kena 40%, maka barang partner dagang juga harus kena hal yang sama. Kemudian alasan yang ketiga, ini adalah alasan politis ya, politis dagang mungkin ya. Ini negosiasi leverage. Karena surat tarif dapat dicabut bila negara menurunkan tarifnya terhadap barang Amerika Serikat sebelum 1 Agustus 2025. Nah, bagaimana skema penerapannya? Nah, tentu di sebelum 1 Agustus 2025, Amerika Serikat kan menetapkan tarif baseline, yaitu 10% MFN atau Most Favored Nation. Jadi, untuk beberapa negara dan beberapa produk, nah itu tarifnya kira-kira 10% termasuk produk Indonesia. Tapi karena ada reciprocal tarif ini, tentu base tarif itu akan ditambah dengan reciprocal tarif mulai 1 Agustus 2025. Tetapi negara FTA seperti Kanada dan Meksiko tetap 0%. Status bisa berubah bila FTA dihapus dan renegosiasi gagal. Memangnya berapa sih tarif final reciprocal tarif ini? Nah, di sini tentu kita ada beberapa tabel atau beberapa informasi terkait berapa baseline tarifnya dan berapa reciprocal tarifnya. Nah, untuk negara seperti China, base tarifnya tetap di 45% dan reciprocal tarifnya di 45%. Kemudian Indonesia, base tarifnya sebelum 3 bulan ini atau sekitar 3 bulan ini 10%. Dan sekarang reciprocal tarifnya adalah 32%. Kemudian untuk negara Thailand, base tarifnya sama 10% dan sekarang reciprocal tarifnya 1 Agustus itu 36%. Vietnam juga base tarifnya 10%, kemudian reciprocal tarifnya 20%. Malaysia base tarifnya sama dengan kita yaitu 10%, tetapi reciprocal tarifnya hanya 25% untuk tanggal 1 Agustus dan seterusnya. Untuk Jepang dan Korea sama base tarifnya 10% juga dan juga reciprocal tarifnya 25%. Dari kenaikan tarif tersebut, dari 10% baseline tarif ke 32%, 20%, 25%, itu apa artinya? Apa dampak realnya terhadap masyarakat yang membeli barang tersebut? Nah, tentu yang paling utama adalah kenaikan harganya. Kita kasih contoh beberapa negara Asia Tenggara yang termasuk pesaing dari Indonesia, misalkan Vietnam. Vietnam reciprocal tarifnya mendapat 20%. Itu artinya akan ada kenaikan barang-barang asal Vietnam di Amerika Serikat sebesar 9% setelah penghitungan. Nah, kemudian contohnya lagi Malaysia yang mendapatkan reciprocal tarif 25%.
Nah, tentu barang-barang Malaysia yang ada di Amerika Serikat itu akan ada kenaikan sekitar 13,6%. Indonesia reciprocal tarifnya dapat 32%, sehingga barang-barang Indonesia yang ada di Amerika Serikat itu akan ada kenaikan harga sekitar 20%. Selanjutnya Thailand, di sini reciprocal tarifnya 36%, sehingga barang-barang Thailand yang ada di Amerika Serikat itu akan naik sekitar 23,6%. Dan yang terakhir tentu China, di sini dia mendapat reciprocal tarif 45%, sehingga barang-barang China yang ada di Amerika Serikat itu akan mendapatkan atau kenaikan harganya itu sekitar 31,8%. Nah, kalau kita masukkan ke dalam contoh kasus, misalkan ya kita kasih Indonesia ya, dia mendapatkan reciprocal tarif 32%. Dan kita ambil contoh produk A, misalnya produk A Indonesia dari Indonesia di Amerika Serikat sebelumnya harganya 100.000. Karena reciprocal Indonesia ke Amerika Serikat itu kena 32%, maka harganya akan naik sekitar 20%. Nah, yang sebelumnya 100.000 maka bisa menjadi 120.000 di Amerika Serikat. Itu adalah contoh kasusnya atau studi kasusnya. Nah, dengan kenaikan sebegitu tajamnya, apalagi untuk Indonesia yang kenaikan harganya bisa sampai 20%, nah itu tentu menjadi salah satu warning ya untuk para eksportir Indonesia, mungkin bisa mengalihkan ke negara tujuan ekspor lain sembari menunggu kebijakan terbaru dari Amerika Serikat. Nah, mana negara yang paling diuntungkan terkait dengan reciprocal tarif ini? Tentu menurut saya pribadi itu ada di Malaysia. Malaysia mendapatkan reciprocal tarif itu hanya sekitar 25% rata-rata produknya. Nah, kemudian keuntungan yang kedua, Malaysia di sini adalah sebagai transshipment hub. Jadi kalau teman-teman mau kirim ekspor kontainer ya dari Indonesia ke negara tujuan ekspor, itu pasti berhenti di dua negara. Antara dua negara ini. Kalau nggak Singapura, ya Malaysia. Dalam beberapa bulan atau dalam beberapa tahun ke depan, kita akan melihat data ekspor Malaysia itu akan meningkat tajam. Karena produk Malaysia sendiri yang diekspor ke Amerika Serikat itu sudah besar. Kemudian yang kedua ditambah lagi produk-produk yang dari negara sekitarnya, termasuk mungkin dari Thailand, dari China yang mengaku sebagai produk Malaysia. Itu akan menambah volume ekspor dari negara Malaysia itu sendiri. Tapi untuk eksportir Indonesia jangan berkecil hati karena kita masih reciprocal tarifnya masih moderat 32%, tidak seperti di bayangan saya sebelumnya di mana kita dapat 37%, kemudian negara-negara lain 20% atau 10%. Nah, itu baru kita agak worry karena pasti akan ada penurunan permintaan untuk produk Indonesia dan kita butuh waktu untuk mengalihkan negara tujuan ekspor dari Amerika Serikat ke negara-negara lain. Tapi karena ini masih ya di sekitar 25 sampai dengan 40%, kita dapatnya 32%, maka hemat saya pribadi, analisis awam atau Anabel ya, analisis gembel, itu Indonesia akan bertahan meskipun nanti akan ada penurunan permintaan yang cukup signifikan untuk produk Indonesia di Amerika Serikat. Mengapa tarif atau reciprocal tarif ini berbeda-beda? Di sini Amerika Serikat menyatakan bahwa yang pertama dia menggunakan metode mirror. USTR menghitung tarif rata-rata atau tarif tertinggi yang negara X atau negara partner Amerika itu terapkan atas barang Amerika Serikat. Kemudian yang kedua berdasarkan negosiasi 90 hari. Negara-negara yang bersedia menurunkan tarifnya, misalnya seperti United Kingdom dan Vietnam, mendapatkan angka yang lebih rendah daripada draft 2 April atau 90 hari sebelum 1 Agustus. Dan yang ketiga adalah sebagai sinyal politik. Misalnya kasus khusus seperti kasus Brazil, di mana tarif 50% yang dikenakan untuk barang-barang Brazil itu hanya pada tembaga dan kopi, karena ini dikaitkan dengan sengketa regulasi digital. Nah, jadi dari beberapa penjelasan yang tadi kita ceritakan, tentu ini merupakan threats atau ancaman ya. Kita nggak bisa selesaikan. Gimana caranya kita selesaikan? Itu bagian dari G2G, government to government.
kita sebagai pengusaha hanya bisa menanggapi atau menghindari ya dari threats tersebut atau ancaman tersebut. Nah, contohnya misalkan seperti periksa HS code dan COO-nya. Pengiriman via hub ASEAN lain tetap terhitung tarif asal bila substantial transformation tidak terpenuhi. Jadi nanti meskipun hubnya lewat Malaysia, tapi itu tetap dihitung ekspor asal Indonesia kalau dokumen-dokumen seperti BL, COO, dan dokumen lainnya masih asal Indonesia. Makanya jangan kaget dalam beberapa bulan atau tahun ke depan banyak penduduk-penduduk dari China Mainland yang akan ke Malaysia untuk mengurus perizinan ekspor, perizinan pendirian usaha, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai pengusaha yang bisa kita lakukan adalah requote kontrak. Jadi barang manufaktur seperti alas kaki, furniture butuh direnegosiasi harga FOB-nya atau shift ke pasar lain selain Amerika Serikat. Kita pilih negara tujuan ekspor lainnya, tapi ini butuh waktu ya. Kemudian yang ketiga, ini tentu kita harus mendorong pemerintah Indonesia untuk memantau Federal Register. Jadi tarif dapat direvisi turun jika pemerintah Indonesia menurunkan tarif produk Amerika Serikat sebelum 1 Agustus. Kemudian sebagai pengusaha ekspor Indonesia, kita bisa pakai skema mitigasi, yaitu kita bisa pertimbangkan merakit produk Indonesia di negara lain seperti Meksiko dan Kanada yang tarifnya 0% sesuai dengan perjanjian dagang atau FTA USMCA jika layak rules of origin-nya. Tapi yang keempat ini ya kemungkinan untuk perusahaan-perusahaan yang sangat besar ya. Kalau ekspornya masih kecil, ya mungkin kita bisa perhatikan langkah 1, 2, dan 3 saja. Oke, dari tarif resiprokasi tersebut, bagaimana menurut kontainerian nih? Kira-kira terdampak nggak ekspornya? Atau mungkin ada yang ekspor ke Amerika Serikat nih? Nanti bisa cerita di kolom komentar ya. Mungkin nanti kita akan diskusi di sana. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share video ini agar lebih bermanfaat lagi. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video berikutnya, and bye!